Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonosari, Bapak Dwi Estoneng Bobiantoro, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wonosari. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur yang alhamdulillah kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya sebagai moderator mohon izin membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, kemudian acara yang ketiga adalah inti dari diseminasi, kemudian acara yang keempat penutup. Mengingat waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah atau yang berkeyakinan lain dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 2 Wonosari kepada Bapak Dwi Estoneng Bobiantoro SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 2 Wonosari yang kita banggakan ini, juga kepada Bu Guru Ibu Yeni Ramawati Sarjana Pendidikan yang hari ini mengundang kita. Perkenankan saya untuk memberikan motivasi dan sambutan. Namun yang paling utama dan pertama, sebelum saya memberikan, marilah kita selalu mengaturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya hari ini, di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas ini untuk mengadakan kegiatan, dan selalu berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, karomah, inayah dan taufiknya. Amin. Terkhusus kepada Ibu Yeni Ramawati yang kemarin berkomunikasi dengan saya terkait dengan kegiatan untuk mengadakan diseminasi sebagai salah satu persyaratan menuju calon guru penggerak. Bapak Ibu, perlu kita banggakan bahwa di SD Negeri 2 Wonosari ini akan berharap akan banyak calon guru penggerak yang akan bermunculan mengikuti jejak program pemerintah menjadi guru penggerak. Namun saat ini baru proses CPG. Selaku kepala sekolah tentunya kami merupakan suatu kebanggaan SD kita yang saat ini dengan guru muda-mudanya yang bersemangat sekali. Namun untuk menyikat waktu, bahwasanya hari ini Ibu Yeni Ramawati Sarjana Pendidikan akan mengadakan diseminasi. Semoga kegiatan diseminasi nanti menjadi suatu ilmu bagi kita bersama, untuk menjadi sharing kita bersama, yang mana nanti Ibu Yeni Ramawati akan mengambil temanya yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sekali lagi, untuk kegiatan hari ini saya selaku kepala sekolah akan memfasilitasi apa dan tujuan Ibu Yeni Ramawati sebagai calon guru penggerak, karena kepentingan pemerintah ini perlu kita dukung, perlu kita sukseskan. Semoga kami selaku wakil teman-teman di SD Negeri 2 Wonosari, Ibu Yeni, berharap dilanjutkan dengan semangat
Kami hanya bisa mendoakan dan memotivasi saja. Namun sekali lagi kebanggaan tentunya. Saya kira tidak banyak. Tema yang akan diambil sekali lagi nanti adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif untuk nanti bisa didengarkan dan bisa menjadi untuk kegiatan presentasi bersama menuju program pemerintah yang terbaik. Saya kira cukup sekian dari saya. Apabila dalam sambutan saya banyak kekurangan dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan pada moderator. Demikian tadi sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah terkait desiminasi budaya positif sekolah yang akan disampaikan Ibu Yeni Rahmawati SWD. Kita menginjak acara yang ketiga, yaitu inti dari desiminasi hari ini. Untuk itu kepada Ibu Yeni Rahmawati, Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 2 Wonosari, Bapak Dwi E. Purbiantono, Sarjana Pendidikan, serta Bapak Ibu Guru SDN 2 Wonosari yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini merupakan rangkaian aksi nyata di pendidikan guru penggerak yang sudah saya jalani. Saya sudah menyelesaikan satu modul Bapak Ibu. Jadi di modul 1.1 ini saya telah belajar mengenai filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, saya telah mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, saya telah mempelajari visi guru penggerak. Dan yang ke modul 1.4 ini mengenai budaya positif, sehingga kegiatan berikutnya yaitu saya harus menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada Bapak Ibu guru semua yang ada di SDN Negeri 2 Wonosari. Nah, Bapak Ibu, berikut konsep utama modul budaya positif. Jadi di modul budaya positif ini nanti ada beberapa konsep. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga mengenai kebutuhan dasar manusia, yang keempat mengenai motivasi perilaku manusia, yang kelima mengenai posisi kontrol restitusi, yang keenam mengenai keyakinan kelas, dan yang ketujuh mengenai segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, paradigma ini adalah merupakan pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang dipelajari dari suatu disiplin ilmu. Jadi cara berpikir yang biasanya kita pakai untuk melakukan sesuatu itu nanti bisa diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Sehingga perubahan yang kecil pada diri sendiri akan dapat mengubah perilaku kita. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi ya dengan sosok beliau, yaitu Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengartikan merdeka itu kita tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, tetapi kita itu bisa memerintah diri sendiri. Nah Bapak Ibu, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu, sebagai pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua,
positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju boten ya? Nomor 1 tidak setuju. Untuk yang nomor 1 tidak setuju. Yang lain Bapak Ibu? Yang lain Bapak Ibu bagaimana? J? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pendapat dari saya pribadi itu nomor 3 itu yang paling Setuju? cocok untuk anak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan menemukan jawabannya setelah saya melanjutkan materi-materi berikutnya, J, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mari kita melakukan kegiatan sebuah kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu nanti dibagi menjadi sepasang, dua orang, J, Bapak Ibu. Ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Monggo, Sinta sing ajeng menjadi A. Saya. Dua orang. B. Monggo, J. Sekarang B. A. siap. Yang menjadi A, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu bayangkan sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu itu kepalkan tangannya. Monggo, yang mau menjadi A, silakan sudah bayangkan ya sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang B, Bapak Ibu nanti yang B, bagaimana caranya sekuat tenaga, entah itu dengan merayu apapun tuh, ingin tahu apa sih yang digenggam oleh A. Monggo Bapak Ibu. Yang B, silakan Bapak Ibu. Yang B berusaha mencoba membukanya Bapak Ibu. Dengan bujuk saya supaya saya bisa membuka ini. Monggo dicoba Bapak Ibu. Dicoba monggo. Boleh merayu, boleh marah, boleh apa yang penting Bapak Ibu yang B bisa membuka kepala tangan yang A. Membuka itu maksudnya mengungkapkan apa yang kepala dia. Membuka yang telah dilepas. Ya. biar saya itu menyampaikan apa yang dia pikirkan apa cuma Enggak, cuma ya. Bagaimana cara jenengan dapat membuka kepalan tangan dari Bunda Melia seperti itu. Entah dengan maksudnya merayu, boleh pakai boleh pakai sekuat tenaga. Dan yang mengapa dengan sekuat tenaga mempertahankannya seperti itu. Yang mau dicoba. aku dihukum error ya bisa mengambil ininya sesuatu yang berharga bagi seorang guru. Bulia, tolong ini kepalan tangannya dilepas Bulia. Nggak boleh Bu. Oh nggak boleh. Kalau nggak boleh aku ambil loh ya. Saya ambil ya tadi. Baik, itu Bapak Ibu. Sekarang mohon bergantian Bapak Ibu sekarang yang menjadi B mengepalkan tangannya juga membayangkan sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Kemudian yang A juga bagaimana caranya agar mengetahui apa yang telah digenggam oleh yang B Bapak Ibu. Monggo. Sekarang bumun nih. Jangan lupa. Tapi ini harus isi apa enggak Membayangkan Bapak Ibu. Membayangkan. Ini ada emasnya enggak? Ya ada emasnya ya. Ini. Monggo. Kalau boleh tahu yang digenggam apa ya Bu ya? Enggak boleh. Oh enggak boleh. Saya meminta ya Bu, enggak boleh. Siapa tahu itu akan bermanfaat untuk orang lain Bu, walaupun bukan untuk saya sendiri. Bagaimana Bu? Enggak boleh. Oh enggak boleh. Berarti itu bumun. Dipecah. Terima kasih Bapak Ibu telah melakukan kegiatan kepalan tangan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua mempertahankan. Oh iya, semua mempertahankan. Jadi
dari kegiatan berikut, siapa sih Bapak Ibu yang memegang kontrol atas membuka dan menutupnya tangan Bapak Ibu? Diri sendiri ya. Benar sekali Bapak Ibu jawabannya, yaitu tentu diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita itu mau membuka atau menutup itu sesuai dengan kebutuhan kita saat itu. Ya, jadi hubungannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini Bapak Ibu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi nanti setiap murid belajar dengan sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu juga pasti sudah tidak asing lagi, pada profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 sub-elemen ya Bapak Ibu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Tetapi kadangkala kita dalam menyampaikan ke anak-anak itu sering lupa kalau cuma hafalan, bahkan anak juga lupa ya Bapak Ibu. Untuk menanamkannya, kita sebagai guru bisa menggunakan lagu profil pelajar Pancasila Bapak Ibu dengan irama becak ya. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama. Dan Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya suatu sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin ini artinya belajar ya Bapak Ibu. Jadi disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Berikut ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada yang namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi hukuman ini sifatnya mendadak. Antara guru dan murid ini tidak ada sebuah kesepakatan. Jadi murid langsung melakukan sesuai dengan perintah guru. Jadi ciri-cirinya ini menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut, kemudian memaksa, murid malah menyembunyikan kesalahannya karena takut nanti dihukum oleh bapak ibu guru seperti itu. Selanjutnya ciri-cirinya itu murid menjadi rendah diri. Yang nomor 2 bapak ibu, di konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu penghargaan. Jadi penghargaan ini bisa bermakna positif dan negatif, tapi lebih banyak ke negatifnya. Karena apa? Penghargaan itu bisa dipakai untuk kita, tetapi hanya jangka pendek. Tetapi apabila dipakai terus-menerus nanti akan menjadi ketergantungan oleh anak itu sendiri, sehingga ini tidak efektif. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan, menjadikan sifat iri. Kenapa? Karena anak yang mendapatkan pujian maupun penghargaan dari kita
nanti anak yang lain itu kan tidak mendapatkan, sehingga nanti akan timbul rasa iri terhadap anak-anak yang mendapatkan penghargaan tersebut. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas Bapak Ibu. Anak-anak melakukan sesuatu kegiatan itu karena adanya suatu penghargaan. Jadi dia ingin mendapatkan hanya karena penghargaan, sehingga kreativitas dari dalam dirinya itu menjadi mati Bapak Ibu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, maksudnya begini. Penghargaan ini juga sifatnya menghukum ketika kita masih melakukan pakai ranking. Jadi mengapa sekarang tidak pakai ranking? Karena kalau pakai ranking nanti anak-anak yang tidak mendapatkan ranking itu nanti merasa dirinya gagal, seperti itu Bapak Ibu. Ciri-ciri berikutnya yaitu merampas hak menghargai dirinya. Jadi anak-anak ini tidak bisa menghargai dirinya karena disuguhkan dengan adanya pujian dari guru maupun sesuatu barang yang mau diberikan oleh guru tersebut. Nah, jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, berikut ini Bapak Ibu konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada yang namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi ini Bapak Ibu, ini kita sudah melalui kesepakatan antara murid sebelumnya. Jadi anak itu sudah tahu, misalnya dia melakukan kesalahan, kita langsung mengingatkan, kamu membuat seperti ini, jadi si anak harus bertanggung jawab melalui ini. Jadi sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Ciri-cirinya Bapak Ibu, konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Maksudnya di sini karena anak itu tadi sedang bertanggung jawab atas kesalahannya, jadi kita sebagai guru harus memonitornya. Kalau kita tidak memonitor atau memantau, pasti anak itu juga tidak akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kemudian stimulus respon Bapak Ibu, jadi antara guru dan anak sudah ada kedekatan melalui kesepakatan tadi. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Dan murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya karena murid taunya hanya sebuah peraturan. Oh, kalau saya melakukan kesalahan seperti ini, saya juga harus menyelesaikannya dengan cara ini. Jadi anak-anak malah tidak tahu, wah saya salah, saya sebenarnya begini. Jadi tidak merenungi kesalahannya. Nah, program disiplin positif dari pendidikan guru penggerak ini tentang restitusi ini Bapak Ibu. Jadi murid nanti akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga nanti murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, dirinya nanti memegang kontrol bagaimana cara menyelesaikan masalahnya seperti itu, tapi tetap dengan panduan bimbingan dari guru. Sehingga murid nanti bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ini kita kenal tadi, profil pelajar Pancasila ada 6 sub-elemennya Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, beliau menyebutkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi bertahan hidup ini berhubungan dengan fisiologi seperti rumah, makanan, kesehatan, seperti itu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak maupun kita sebagai pendidik ini perlu adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima dalam suatu kelompok tersebut. Yang ketiga,
kebutuhan dasar penguasaan Bapak Ibu. Jadi penguasaan ini berkaitan dengan rasa yang ingin dihargai oleh orang lain. Ditunjukkan dengan anak yang rasa penguasaannya tinggi, ini dia akan menjadi seorang pemimpin karena ingin dihargai seperti itu. Yang keempat yaitu kebebasan. Jadi kita maupun anak-anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih tanpa adanya suatu paksaan dari orang lain. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasarnya kesenangan. Nah, di sini kesenangan kita itu juga harus merasakan senang. Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini apabila tidak terpenuhi nanti Bapak Ibu akan berdampak negatif. Sehingga mengapa anak-anak didik kita itu kok keluar dari peraturan yang telah kita buat, karena anak-anak ini salah satunya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sehingga kita sebagai pendidik harus mengidentifikasi mana kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Jadi ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia Bapak Ibu, salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri sendiri secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi Diane Gosson dalam bukunya itu menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi nanti ciri-cirinya murid ini melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum, sehingga ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, Bapak Ibu, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ciri-cirinya yaitu murid melakukannya karena ingin adanya imbalan. Jadi ini juga masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Nah, dalam program ini Bapak Ibu, yang menjadikan ujungnya itu kita harus bisa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, sehingga nanti murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini jadi merupakan motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Jadi tumbuh sadar karena dia ingin melakukannya itu karena nilai-nilai yang telah ia percayai. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini tadi Bapak Ibu, sehingga murid-murid kita itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang, sehingga motivasinya tidak akan berpengaruh adanya suatu hukuman atau hadiah. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertian restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana Bapak ciri-cirinya? Nah, jadi ciri-ciri restitusi yang pertama Bapak Ibu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga yaitu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan perilaku anak tersebut. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, inilah Bapak Ibu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan restitusi. Yang pertama nanti menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi untuk mengubah identitas kegagalan seorang anak menjadi orang yang akan sukses. Contohnya Bapak Ibu nanti bisa mengatakan dengan kalimat-kalimat ini.
Tidak ada manusia yang sempurna, nak, seperti itu. Kemudian apabila sudah bisa melanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka kita akan merasa dipahami. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya begini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, jadi kita cari dulu kesalahannya. Mengapa kok anak itu melakukan hal tersebut? Yang ketiga Bapak Ibu dari pendekatan restitusi ini yaitu menanyakan keyakinan. Jadi dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak Bapak Ibu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, nak? Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu ada salah satu contoh kasus ini untuk membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kasusnya yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini sering sekali kita hadapi di kelas ya Bapak Ibu. Misalnya kita itu memberi hukuman, guru itu akan menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit kemudian. Karena hukuman ini kan menyakitkan, kemudian kasar, verbal, psikis, jadi membuat murid itu menjadi takut dan guru itu selalu marah-marah. Kemudian apabila menggunakan konsekuensi, guru memberikan konsekuensinya untuk mengerjakan PR, dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Apabila anak itu tadi belum mampu mengerjakan PR-nya, jadi sudah ada konsekuensi sebelumnya antara guru dan murid karena telah berkesepakatan kalau tidak mengerjakan PR nanti bisa mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi guru di sini tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, yang terakhir restitusi Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya sehingga dapat membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Sehingga di sini guru sifatnya terbuka dan siswa ini menghormati dirinya dan orang lain Bapak Ibu. Sebagai pertanyaan pemantik Bapak Ibu, berikut ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira dari keempat soal ini, mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk konsekuensi Bapak Ibu? Jadi kepada Bu Yeni selaku Iya. presentasi hari ini tentang adanya 4 komponen tersebut, saya menganalisis bahwa untuk poin 1 tentang lari mengelilingi dalam lapangan basket selama sejauh 2 kali, juga murid diminta untuk push up, itu sangat hukuman membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol anak tersebut, ini merupakan konsekuensi. Jadi dari pertanyaan 4 itu ada bentuk jenis hukuman dan jenis jenis konsekuensi. Menurut saya itu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Terima kasih atas jawaban Bapak Dwi E. Purbiantoro SPD. Jadi benar Bapak Ibu, jadi yang nomor 1 sama nomor 2 ini termasuk ke dalam hukuman karena ini menyakiti. Jadi hukuman itu sifatnya bisa menyakiti secara psikis, verbal maupun fisik. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 ini, anak ini kan sudah bertanggung jawab, jadi ini termasuk ke dalam konsekuensi seperti itu. Itu aja Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke materi 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum.
Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima manajer. Penghukum di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru ini ciri-cirinya itu tadi, dengan nada yang keras, kemudian bisa menyakiti anak, kemudian bisa menunjuk-nunjuk, sehingga hasilnya anak ini akan merasa takut dan mempunyai dendam kepada gurunya. Selanjutnya, yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi guru di sini dengan nada lirih, tetapi mengatakan sesuatu kepada anak, yaitu sehingga anak itu membuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini, kamu itu gimana sih nak, mengecewakan bu guru saja. Nah, jadi hasilnya anak-anak nanti akan merasa kecewa karena telah melukai gurunya, tidak mampu membahagiakan gurunya, jadi dia merasa bersalah seperti itu. Yang ketiga, kontrol teman Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol teman ini, Bapak Ibu guru ini seperti temannya anak-anak. Nadanya juga lirih, kemudian membantu anak menyelesaikan masalahnya, tetapi nanti ada sisi positif dan negatifnya apabila kita memakai posisi teman Bapak Ibu. Karena dampaknya murid itu positifnya kita bisa membangun hubungan dengan anak, tapi dampak negatifnya itu anak menjadi ketergantungan. Hasilnya apabila guru tidak membantunya dalam menyelesaikan masalah, nanti anak ini akan merasa kecewa kepada kita karena ya guru bukan teman, karena tidak mau membantunya seperti itu. Yang keempat, sebagai posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi di sini guru posisinya hanya sebagai monitoring. Apabila anak-anak melakukan kesalahan, guru hanya menunjukkannya melalui aturan. Apa aturan yang telah kita sepakati? Kalau kamu melakukan hal seperti ini, berarti kamu harus bagaimana? Nah, ketika anak itu sedang menjalani tanggung jawabnya menyelesaikan masalah, kita harus memonitornya. Jadi harus perlu monitoring. Nanti kalau kita tidak memonitor anak, pasti anak itu tidak akan mampu menyelesaikan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir Bapak isi manajer Bapak Ibu. Jadi seorang guru dalam disiplin positif ini diharapkan dapat memposisikan sebagai manajer apabila anak itu telah melanggar atau keluar dari keyakinan kelas tersebut. Jadi guru nanti bersama siswa dapat terjalin sebuah komunikasi yang baik, berkolaborasi, dan guru memberikan pertanyaan, kemudian membimbing anak. Anak itu memilih sendiri bagaimana dia akan menyelesaikan masalahnya. Jadi memberi kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, berikut ini suatu bentuk tayangan Bapak Ibu untuk membedakan kelima posisi kontrol dan bisa Bapak Ibu menganalisis saya ini banyak di posisi mana. Tapi diharapkan nanti dalam disiplin positif ini kita diposisikan sebagai manajer seperti itu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang,
keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Ibu, berikutnya saya bersama anak ini sudah melakukan aksi nyata sehingga pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas bisa Bapak Ibu bersalin ya. Nah, di sini saya dan anak-anak membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertamanya berdiskusi dulu mengenai peraturan-peraturan, kemudian anak-anak itu merumuskan peraturan ini menjadi keyakinan tentu saja dengan bimbingan guru ya. Kalau sudah jadi keyakinannya baru ditempelkan di kelas. Ini cuplikan video Bapak Ibu ketika pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak. yang telah disepakati secara bersama-sama dari poin 1 sampai poin 8 ini, salah satunya yaitu ada yang cinta lingkungan. Jadi saya implementasikan bersama anak-anak melalui upaya mengolah atau mendaur ulang sampah sebagai bentuk budaya positif cinta lingkungan.
segitiga restitusi. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Sekian Bapak Ibu pemaparan mengenai budaya positif dan pengalaman yang sudah saya laksanakan. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan banyak kekhilafan maupun kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Rahmawati SPD yang telah menyampaikan diseminasi data dan budaya positif sekolah. Dan tadi dimulai dari konsep, ada paradigma, perubahan paradigma dan seterusnya yang pada akhirnya semuanya itu nanti diharapkan dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, barangkali di sini nanti ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan, kami persilakan. Kami membuka sesi tanya jawab. Monggo untuk yang mau bertanya kami persilakan. Ya, Ibu Damelia. Tanggapan sebentar, sedikit saja terhadap pemaparan dari Ibu Yeni, itu sudah sangat luar biasa sekali menurut saya tentang budaya positif yang sudah dipelajari di guru penggerak. Itu saya berharap dengan sungguh supaya budaya positif ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Walaupun kadang kita juga merasa bahwa anak-anak itu di lingkungan sekolah ini masih menerapkan disiplin yang menurut saya itu dengan faktor ekstrinsik. Sehingga budaya positif ini kita bisa menyebarkan ke anak-anak, mereka juga bisa menjadikan ini sebagai sebuah sebuah kebiasaan baru dari dalam diri anak-anak sendiri. Begitu Bu Yeni. Jadi itu sudah sangat luar biasa sekali. Dan saya ada satu pertanyaan ini Bu. Tadi dijelaskan dia bahwa ada posisi kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Tadi saya bertanya-tanya, terus bagaimana kalau kita sebagai seorang guru, itu kan tadi yang paling mendekati sempurna atau paling yang diharapkan itu adalah posisi manajer. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kita sebagai seorang guru itu belum bisa memposisikan sebagai posisi manajer? Begitu Bu Yeni. Terima kasih. Ada Ibu Damelia yang sudah menyampaikan pertanyaan sekaligus tanggapan sekaligus pertanyaan. Mohon untuk pertanyaan yang disampaikan Ibu Damelia, Ibu Yeni untuk menjawab atau menanggapinya. Terima kasih Bu Ria atas ungkapannya kepada saya, kemudian pertanyaan untuk saya, bagaimana guru itu kok yang menurut terbaiknya adalah posisi manajer. Jadi
Di sini Bapak Ibu kita kan belajar bersama, tidak harus langsung menjadi seorang posisi manajer. Jadi kan ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan untuk anak-anak. Nah, posisi kontrol dalam manajer itu sudah menguasai yang namanya posisi kontrol seorang teman dan seorang pemantau. Jadi kita bisa ke teman dan pemantau dulu. Apabila keduanya ini sudah seimbang, sudah berjalan dengan lancar, kita bisa menerapkannya menggunakan posisi manajer ini, karena ini sangat dibutuhkan juga oleh anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti bisa belajar menjadi manajer untuk dirinya sendiri dengan bertanggung jawab bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Bunda Meria. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Baik, apabila tidak ada waktu saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih pada Ibu Yeni Rahmawati yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dameria. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Karena serangkaian acara diseminasi pada hari ini sudah selesai, mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya, semangat selalu. Terkhusus kepada kegiatan Ibu Yeni Rahmawati Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonosobo.
Wonosari sangat mengapresiasi hasil kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan kemarin dengan mengambil judul penyebaran materi dan pengalaman budaya positif. Menurut saya selaku kepala sekolah, paparannya, presentasinya dengan dihadiri semua guru di SD Negeri 2 Wonosari, menurut saya sangat memuaskan dan banyak sekali ke depan menjadi motivasi guru-guru yang lain untuk melaksanakan kegiatan. Harapan sebagai selaku pendidik menjadikan anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak sekali. Tentunya kami hanya berharap semoga kesemangatan Ibu Yeni Ramayati sarjana pendidikan untuk selalu ditingkatkan, banyak untuk menambah wawasan, berkolaborasi dengan rekan-rekannya, dan selalu komunikasi dengan lingkungan sekolah. Insya Allah kami dan teman-teman akan membantu memfasilitasi semampu saya dan rekan-rekanku. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.